Nur Medika Lestari. Ya, jumpa lagi di live streaming Bincang Sehat RSUD Medika Lestari. Perkenalkan dulu, nama saya Nini dan saya Dr. Herlia. Ya, Bincang Sehat kali ini akan membahas banyak tentang wanita, khususnya tentang wanita yang hamil. Temanya adalah perdarahan dalam kehamilan. Tentunya Bincang Sehat pada sore hari ini tidak ditujukan hanya untuk wanita ibu hamil, tetapi untuk para suami siaga ataupun pasangan yang sedang merencanakan kehamilan. Ini sangat penting sekali untuk mengetahui Bincang Sehat kali ini. Ya, nanti akan dibahas oleh narasumber yang luar biasa sore hari ini, yang tentunya sangat kompeten dalam hal ini. Untuk Bincang Sehat pada sore hari ini, tema kita adalah seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak ini, perdarahan dalam kehamilan. Ya, narasumber sudah bergabung bersama kita. Ini beliau adalah dokter spesialis kebidanan kandungan yang sangat luar biasa. Ya, selama kurang lebih 60 menit ke depan kita akan ditemani oleh beliau, Dr. Ibnu Ahyar, spesialis obstetrik dan ginekologi. Selamat sore dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya dok? Alhamdulillah. Iya. Sedulur-sedulur sehat Medika Lestari yang kami cintai, yang berada di manapun Anda berada di seluruh Indonesia. Berbicara mengenai kehamilan, perdarahan dalam kehamilan, pastinya objeknya ibu hamil ya dok ya. Ya, pastinya objeknya ibu hamil dan pada kenyataannya kehamilan itu tidak semudah yang dibayangkan gitu, karena tidak sedikit juga pasangan-pasangan suami istri yang tidak mudah untuk mendapatkan hubungan. Dan pada kesempatan sore hari ini mungkin nanti sebelum sampai pada pembahasan perdarahan dalam kehamilan, pasti juga ini sedulur-sedulur sehat Medika Lestari semuanya juga ingin tahu gimana sih tipsnya untuk mendapatkan kehamilan yang sehat, baik itu suami ataupun istrinya. Apa aja sih yang harus disiapkan, apa aja yang harus dilakukan. Dan juga ini dok, seringkali juga kita menemui kasus ibu-ibu muda gitu yang dikiranya haid, tapi ternyata setelah diperiksa itu hamil dan perdarahan. Nah, mungkin nanti juga disampaikan oleh Pak Dokter gimana sih ketika sudah melakukan program kehamilan, sebenarnya kapan nih kita memeriksa ini sudah hamil atau belum? Apakah harus menunggu telat haid atau mungkin setelah sekian hari sudah bisa diperiksa gitu dok ya. Sedulur-sedulur Medika Lestari, mari kita segera saja kita belajar bersama Dr. Ibnu Ahyar, spesialis obstetrik dan ginekologi. Monggo dokter. Ya, terima kasih Dr. Herlia, luar biasa ini. Ya, mungkin sebelumnya kita ngomong santai mengenai persiapan kehamilan ya, sekilas saja. Ini kalau kita bahas mungkin butuh satu sesi sendiri soalnya untuk persiapan kehamilan, atau mungkin biasa kita sebut dengan program kehamilan gitu ya. Iya dok. Intinya untuk persiapan kehamilan itu ada beberapa faktor yang mesti kita perhatikan. Di antaranya yang pertama tentunya ibunya sendiri, mengenai dari faktor nutrisi, mengenai faktor emosi, psikis, itu semua harus didukung oleh pihak suami. Beberapa hal yang perlu dicermati ketika ada masalah, misalkan beberapa lama sudah menikah belum punya keturunan, itu sebenarnya permasalahannya mungkin saja nggak di istri aja, mungkin suami juga perlu diperiksa juga. Makanya apabila ada seorang ibu yang periksa untuk program kehamilan, biasanya untuk kontrol selanjutnya saya minta suaminya juga ikut hadir. Jadi kita bisa memberikan edukasi dua-duanya, karena hamil nggak mungkin sendirian. Iya. Ya, itu sekilas yang mengenai program untuk proses persiapan kehamilan. Terus kita lebih fokus mungkin pada kesempatan kali ini, bincang-bincang kita fokus ke perdarahan ya dalam kehamilan.
Seperti yang disinggung di awal, kapan kita mesti mencurigai ini darah yang keluar itu darah haid atau ini merupakan tanda-tanda kehamilan. Begini ya Dokter Halia dan Mbak Rasmini ya, dan sedulur sehat medical study semua. Pada proses pembuahan sebelum kehamilan ya, kita berbicara dulu di tahap awal. Jadi tahap yang pertama ketika terjadi pembuahan itu biasanya terjadi di hari ke-23 menstruasi biasanya. Kenapa? Kita perhitungannya seperti ini. Misalkan di tanggal 1 itu seorang ibu menstruasi, ini kita hitung sebagai hari pertama menstruasi terakhir. Dihitung ke depan sampai pada masa ovulasi itu sekitar 15-16 ya, itu nanti ada fase ovulasi segitu, terus ada perhitungan beberapa hari untuk terjadinya konsepsi. Pada hari ke-23 itu seringkali terjadi flek-flek atau perdarahan yang seringkali diasumsikan bahwa itu darah haid. Seringkali diasumsikan seperti itu, tapi padahal itu sebenarnya merupakan proses nidasi atau proses implantasi, atau yang dalam bahasa lebih mudah itu proses menempelnya hasil pembuahan tadi ke dinding rahim. Itu seringkali mengeluarkan darah. Kalau itu menstruasi, biasanya menstruasi kan beberapa hari ya, bahkan normalnya ya rata-rata 1 minggu untuk wanita Indonesia. Tapi kalau perdarahan karena nidasi atau implantasi, ini biasanya dalam waktu 1-2 hari sudah berhenti dengan sendirinya, tanpa diobati pun dia sudah berhenti. Dan biasanya perdarahannya nggak sampai yang banyak sekali, biasa cuma darah flek-flek aja. Nah, kalau perdarahannya cuma segini, kadang-kadang gini, permasalahannya itu ini berkaitan dengan penentuan menstruasi terakhirnya. Kadang-kadang masa itu disangka itu menstruasi terakhirnya, sehingga perhitungannya nanti bisa mundur sampai 2 minggu, 3 minggu gitu. Nah, ini mungkin yang seringkali menjadi salah kita dalam menghitungkan usia kehamilan pada seorang wanita hamil. Seperti itu kurang lebihnya. Untuk awal-awal proses kehamilan seperti